Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, semoga Anda semua dalam keadaan baik dan bersukacita oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Kembali kita melanjutkan tema Bulan Kitab Suci Nasional BKSN tahun 2022 yang mengambil tema besar Allah Sumber Harapan Hidup Baru. Tema besar itu diperdalam dalam 4 subtema yang semuanya saling berkaitan satu dengan yang lainnya, di mana keempat subtema itu adalah hidup keagamaan yang sejati, hidup yang adil, hidup yang berdasarkan kasih setia Allah, dan hidup yang penuh dengan kerahiman Allah. Nah, pada pertemuan kedua BKSN saat ini, kita akan mendalami tema Allah Sumber Harapan untuk melawan ketidakadilan. Maka mari kita mengawali pendalaman kitab suci kita pada bulan kitab suci nasional pada pertemuan yang kedua ini dengan menyiapkan hati untuk berdoa. Kita izinkan Tuhan hadir di tengah-tengah hidup kita, di tengah pertemuan kita ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau selalu melimpahi kami dengan segala kebaikan dan melindungi kami dari kegelapan dosa. Teguhkanlah kami agar tetap mencari Engkau, sumber kebaikan sejati, sehingga kami dapat menemukan kebenaran dan mempraktekkannya dalam hidup harian kami. Semoga kami pun menjadi orang yang solider dengan sesama yang berkekurangan dan berjuang bersama mereka yang diperlakukan tidak adil. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terberkati, sabda Tuhan yang akan kita baca dan renungkan dan diperdalam dalam perjumpaan kita yang kedua ini dari kitab Amos bab 5 ayat 14 sampai 17. Kita siapkan hati kita untuk Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Sesungguhnya beginilah firman Tuhan Allah semesta alam Tuhanku. Di segala tanah lapang akan ada ratapan, dan di segala lorong orang akan berkata, Wahai, wahai, petani dipanggil untuk berkabung dan orang-orang yang pandai meratap untuk mengadakan ratapan. Dan di segala kebun anggur akan ada ratapan apabila aku berjalan dari tengah-tengahmu, firman Tuhan. saudari-saudaraku yang terberkati. Ketika pandemi berlangsung bahkan hingga sampai sekarang belum mereda, masih ada di beberapa tempat yang terkena efek dari COVID-19 ini yang masih menderita akibat paparan COVID-19 ini. Banyak orang itu bertanya, di mana Allah? Di mana kemahakuasaan Allah? Mengapa ia seolah diam saja ketika melihat realitas penderitaan umat manusia? Apakah Allah seolah-olah senang ketika melihat manusia ciptaannya menderita? Apakah pandemi ini ketika banyak orang terpapar virus corona COVID-19 ini sebagai hukuman Allah atas manusia yang tidak setia? Ada banyak anggapan, ada banyak juga praduga-praduga terkait dengan penderitaan yang sedang kita alami ini. Di saat dunia
yang saat ini terus berjuang menemukan vaksin yang cocok. Dan juga di tengah dunia yang sedang ada dalam terombang-ambingnya situasi ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi yang sedang diuji, dan membuat situasi serba tidak menentu, Allah menjadi satu-satunya harapan kita. Di mana Allah melampaui segala zaman, di mana Allah terus melangkah bersama kita umatnya dalam segala situasi hidup kita. Allah setia berjuang bersama kita umatnya. Karena kita yakin bahwa Allah menjadi sumber harapan kita, dan oleh karena penyelenggaraannya kita bisa melampaui masa-masa sulit itu, walaupun harus dengan tertatih-tatih. Kita yakin bahwa Allah sedang merendah, Allah sedang menyelenggarakan sesuatu yang indah untuk kita. Situasi yang tidak menentu oleh karena pandemi ini kita yakin bahwa akan segera dipulihkan ke depannya. Dalam salah satu pesan gembala dalam memasuki masa Prapaskah tahun 2021, Bapak Uskup Kardinal Suharyo, Ignatius Kardinal Suharyo itu pernah menyampaikan demikian dalam surat gembalanya. Wabah ini, yaitu pandemi COVID-19, bukan hukuman Allah akibat dosa-dosa manusia, melainkan salah satu tanda zaman yang dahsyat di antara tanda-tanda zaman yang lain yang mesti kita cari dan temukan hikmahnya dalam kacamata iman. Itulah juga pesan Paus Fransiskus ketika wabah ini mulai menyebar pada bulan Maret tahun 2020, di mana Paus mengungkapkan pesan itu dalam sebuah doa. Doanya demikian, saudara-saudariku. Saya akan bacakan doa Paus ketika mulai merebak virus corona tahun 2020 di bulan Maret. Tuhan, Engkau mengundang kami untuk memahami masa yang berat ini sebagai saat untuk memilih. Masa berat ini bukanlah hukuman yang datang darimu, tetapi adalah saat yang menentukan bagi kami. Saat bagi kami untuk memilih mana yang sungguh berarti dan mana yang akan lewat. Saat untuk membedakan mana yang sungguh penting dan mana yang tidak penting. Ini adalah saat bagi kami untuk kembali ke jalur hidup yang benar dalam hubungan kami dengan Dikau, ya Tuhan, dan dengan sesama kami. Saudari-saudaraku yang terberkati, saat memilih yang sungguh berarti dan bermakna adalah mencari dan mencintai yang baik. Seperti yang kita dengar tadi dalam kutipan sabda dari kitab Nabi Amos, dikatakan terutama dalam ayat yang ke-15. Bencilah yang jahat, cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Kita akan bisa bersikap adil terhadap sesama kita bila Anda, saya, dan kita semua selalu dan senantiasa mencari dan mencintai yang baik saja. Ketika mendengar kalimat hanya mencari dan mencintai yang baik saja, lalu saya ingat percakapan antara Tuhan Yesus dengan seorang pemuda yang kaya, di mana dikisahkan dalam Matius 19 ayat 16-22, Tuhan Yesus didatangi oleh seorang pemuda yang kaya, di mana pemuda itu bertanya, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Perbuatan baik apa? Dalam ayat yang ke-16 dari Matius 19. Lalu Tuhan menjawab demikian. Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesama manusia seperti
dirimu sendiri. Jawaban Tuhan Yesus ini adalah isi dari 10 perintah Allah yang terarah kepada sesama manusia. Kita ketahui bahwa 10 perintah Allah itu terbagi dalam 2 perintah, yaitu perintah yang mengarah kepada Allah, yaitu perintah 1 sampai perintah 3, dan seterusnya 7 perintah sesudahnya, yaitu perintah kepada sesama. Saya dengan sesama, bagaimana cara berlaku yang baik kepada sesama. Maka bisa disimpulkan bahwa untuk bisa hidup secara baik, maka turutilah perintah Allah itu. Lalu perintah yang mana? Dikatakan tadi oleh Tuhan, jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Maka sebagai seorang beriman, kita tidak hanya sekedar menghindari dosa, melainkan pada bagaimana kita bisa bertumbuh dalam kebaikan. Seperti ajakan Nabi Amos, carilah kebaikan, cintailah kebaikan. Maka dengan sendirinya kita bisa menghindarkan diri dari kejahatan. Sehingga sabda Tuhan yang kita dengar hari ini dalam pertemuan yang kedua ini, di mana kita diajak untuk bisa bersikap adil, adalah kita diajak untuk berpikir kreatif. Apa yang dapat dilakukan supaya bisa semakin memuliakan Tuhan dalam ragam kebaikan yang bisa kita lakukan. Maka pertanyaan reflektif untuk kita semua adalah, apakah saya sudah berlaku adil dan benar terhadap sesama dengan mau melakukan ragam bentuk kebaikan kepada sesama, atau bisa kita telisik selama seminggu ini, dalam beberapa hari ini, atau hari ini, sudah berapa kebaikan yang telah kita lakukan. Maka ini juga bisa menjadi ajakan kita semua, cobalah lihat dunia sekitarmu. Cobalah lihat lingkungan terdekatmu. Adakah sesuatu yang kurang yang engkau lihat, di mana saya tergerak untuk berbuat sesuatu kebaikan dan membuat saya juga untuk sungguh-sungguh melakukan kebaikan itu. Ketika kita semakin banyak melakukan kebaikan, ketika kita mencintai yang baik, melakukan yang baik, maka pada saat itu juga kita bisa berlaku dan bersikap adil dan benar kepada sesama. Semoga kita hanya melakukan yang baik karena kita punya Allah yang sedemikian baik, Allah yang sedemikian murah hati kepada kita. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas sabda-Mu yang meneguhkan kami. Semoga kami senantiasa mencari sabda-Mu dan menghidupinya dengan konsekuen, sehingga kami selalu diantar untuk melakukan yang baik, menciptakan keadilan, dan menolong sesama yang membutuhkan bantuan kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Kita semua, terutama yang mendalami pertemuan kedua ini, yang mendengar sabda dan merenungkannya, di dalam segala niat-niat baik dan rencana-rencana baik kita, selalu dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.